warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu Andin akan mengajar kelas 3 dan kelas 4 ya. Dikarenakan ibu guru yang mengajar kelas 3 sedang berhalangan hadir. Jadi, ibu yang akan menggantikan sementara untuk mengisi materi hari ini pada kelas 3 bersama-sama dengan kelas 4 ya. Oke, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Baik, untuk kelas 3 apakah semuanya hadir? Alhamdulillah jika semuanya hadir ya. Baik, untuk kelas 4 apakah semuanya hadir? Baik, alhamdulillah jika semuanya hadir ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rajin untuk melaksanakan pembelajaran ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali doa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Untuk menumbuhkan sikap rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bernyanyi dimulai. Baik, di sini Ibu akan mengisi materi kelas 4 terlebih dahulu ya. Dan untuk anak-anak kelas 3 kalian bisa buka buku tema terlebih dahulu. Di sini kita akan belajar yaitu wujud benda. Sebelumnya Ibu akan memberikan form penugasan untuk kalian ya. Silahkan anak-anak kelas 3 dibagi menjadi 4 kelompok terlebih dahulu. Nanti Ibu akan bagikan tiap kelompok mendapatkan 1 form. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya. Jika nanti kalian mengalami kesulitan bisa ditanyakan ya. Silahkan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk kelas 4 kita akan belajar materi tentang kerja sama. Mengapa sih di sini kita perlu belajar tentang materi kerja sama? Supaya kita mengetahui tentang apa sih kerjasama itu. Kemudian kerjasama itu lingkupnya ada di mana saja ya. Terus contoh dari kerjasama itu apa saja? Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. Sebelum Ibu membahas materinya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih sama kalian. Di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu kerjasama? Ya, pintar. Jadi, kerjasama yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Ibu ulangi sekali lagi ya. Kerjasama itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini kerjasama itu memiliki 3 lingkup ya, dibagi menjadi 3 lingkup. Yang pertama itu ada di sekolah, yang kedua ada di rumah, yang ketiga ada di masyarakat. Kenapa sih kita itu perlu melakukan kerjasama? Nah, baik. Fungsi dari kerjasama yakni kita itu bisa mempererat tali persaudaraan antar teman, tetangga, saudara. Kemudian, pekerjaan yang kita lakukan itu akan terasa lebih ringan dan mudah selesai. Contoh kerjasama di sekolah kira-kira apa ya? Nah, contoh kerjasama di sekolah yakni seperti anak-anak itu mempersiapkan untuk lomba 17 Agustusan. Selain itu kerjasama untuk tiket kelas. Tetapi ingat nih ya, ada kerjasama yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Seperti saat kalian sedang melakukan ujian sekolah, itu tidak boleh melakukan kerjasama ya. Dan tidak boleh kerjasama untuk menjahili temannya. Tidak boleh tawuran dan tidak boleh mencuri. Dari kerjasama ini, fungsinya bisa mempererat tali persaudaraan juga ya. Nah,
Dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, jika belum, anak-anak di sini hebat-hebat semua ya. Baik, di sini ibu akan memberikan form penugasan dan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Dan nanti apabila ada yang tidak paham, bisa ditanyakan ibu ya. Baik, selanjutnya di sini ibu akan mengisi kelas 3. Bagaimana nih anak-anak kelas 3? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika belum ada, berarti kalian semua sudah paham ya. Wow, kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas. Nah, di sini ibu akan melanjutkan materinya ya. Di sini ibu akan menjelaskan materi, yakni wujud benda. Kenapa sih di sini kita perlu mempelajari wujud benda? Apa karena supaya kita mengetahui apa saja dari wujud benda tersebut? Contohnya itu seperti apa aja dan pengaplikasiannya itu bagaimana? Baik, di sini kita akan bahas terlebih dahulu ya. Nah, di sini wujud benda itu terbagi menjadi 3. Ayo, kira-kira siapa nih yang tahu wujud benda itu apa saja ya? Baik, wujud benda dibagi menjadi 3, yakni yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Coba, apakah ada yang tahu di sini benda padat itu apa ya? Ya, benar. Benda padat adalah benda yang bentuknya tetap, volume tetap, dan masanya tinggi. Yang kedua tadi apa ya? Ya, yang kedua ada benda cair. Benda cair adalah bentuk dan volumenya itu bisa berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya, dan masanya itu sedang. Nah, selanjutnya di sini ada benda gas. Benda gas yaitu volume dan bentuknya mengikuti tempat dan menekan ke segala arah. Baik, di sini ibu juga akan menjelaskan apa saja sih ciri-ciri dari wujud benda tersebut. Dan yang pertama tadi ada benda padat ya. Ciri-ciri dari benda padat kira-kira apa ya? Nah, baik, kita akan bahas. Dari benda padat sifatnya itu misalkan kita dibentuk sedemikian rupa, dia itu akan tetap menjadi benda padat. Misalkan di sini kita mempunyai buku ya. Buku ini kita akan lipat-lipat atau kita akan merobek, dia itu akan tetap menjadi sebuah benda padat. Dan benda padat itu bentuk dan volumenya itu tetap. Ya, apakah kalian sudah paham penjelasan dari ibu yang tentang benda padat? Ya, baik. Kalian hebat sekali. Selanjutnya kita akan membahas yang benda cair. Benda cair itu sifatnya mengalir dari arah yang lebih tinggi ke arah yang lebih rendah. Volume dan bentuknya akan mengikuti wadahnya atau akan mengikuti tempatnya ya. Nah, yang ketiga di sini ada benda apa tadi? Ya, benda gas. Benda gas ini sifatnya menekan ke segala arah. Volumenya itu mengikuti tempat dan bentuknya ya. Nah, di sini kira-kira anak-anak ada nggak sih yang bisa menyebutkan contoh dari wujud benda tersebut? Nah, kita bahas lagi ya. Di sini ada contoh dari wujud benda padat. Nah, contoh dari wujud benda padat yakni seperti buku, pensil, meja, dan kursi. Lalu apa ya Bu kira-kira contoh dari benda cair? Benda cair itu apa ya? Ya, contohnya itu seperti air teh, air susu, dan air kopi. Nah, di sini ada benda gas. Contohnya itu apa saja sih? Ya, ada angin, uap air, dan asap kendaraan bermotor. Baik, selanjutnya
di sini Ibu akan menjelaskan aplikasi dari wujud benda ini. Sebelumnya kalian harus semangat dong untuk belajarnya. Ya. Di sini Ibu akan lanjutkan ya. Di sini Ibu mempunyai gelas, ini di sini mempunyai gelas dan Ibu mempunyai ballpoint. Jika ballpoint ini dimasukkan ke dalam gelas, maka akan tetap menjadi benda padat, volumenya tetap dan bentuknya juga tetap. Nih seperti ini. Ini akan tetap karena ini adalah benda padat nih seperti ini. Ya. Berbeda dengan benda cair ya. Nah, di sini Ibu misalkan ini ada gelas. Ini di sini ada air. Nah, jika air nanti dimasukkan ke dalam gelas, maka ini akan mengikuti gelasnya atau akan mengikuti wadahnya dan volume dan bentuknya juga ya. Nah, misalkan ini airnya 20 ml. Nanti maka akan tetap menjadi 20 ml jika dimasukkan ke dalam gelas. Jadi, ini akan mengikuti wadahnya ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, benda gas. Misalkan di sini anak-anak itu memompa ban sepeda ya. Biasanya kan kalian melakukan seperti itu. Nah, jadi nanti jika ban sepeda akan membesar, tapi jika dipompa terus-menerus sampai dia membesar dan membesar, dia itu akan pecah. Karena sifatnya ini merentang ke segala arah, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi di awal ya. Nah, bagaimana nih? Apakah sudah paham? Demikian materi dari Ibu. Untuk anak-anak kelas 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, mari kita simulkan bersama-sama ya materi kita pada hari ini. Jadi, materi wujud benda itu ada berapa tadi? Ya, benar, ada 3. Coba sebutkan apa saja. Ya, yang pertama ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh dari benda padat yakni ada penggaris, meja, dan kursi. Contoh dari benda cair seperti ada air susu, air teh, dan air kopi. Dan contoh dari benda gas itu apa ya tadi? Ada yang ingat nggak? Contoh dari benda gas ya ini uap air, asap kendaraan bermotor, dan uap udara. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri materi pada kelas 3, Ibu akan memberikan form penugasan untuk dikerjakan di rumah. Ini nanti Ibu akan berikan ya kepada kalian. Ingat ya, dikerjakan sungguh-sungguh di rumah. Nah, terima kasih ya. Dan bagaimana nih untuk anak-anak kelas 4? Masih semangat tidak? Ya, baik. Ya, di sini apakah anak-anak kelas 4 mengalami kesulitan saat mengerjakan tadi? Ya, alhamdulillah, berarti kalian semuanya sudah paham ya. Baik, sekarang Ibu mempersilahkan anak-anak untuk mempresentasikan hasilnya tadi ya. Oke, baik. Nanti perwakilan tiap kelompok bisa memaparkan hasilnya ke depan ya. Ternyata anak-anak di sini hebat-hebat semua ya. Kalian sudah paham semua materi-materinya ya. Nah, sebelum Ibu di sini mengakhiri materi pada kelas 4, Ibu akan menyimpulkan materinya terlebih dahulu ya. Jadi, kerjasama. Tadi untuk materi kelas 4 itu kerjasama ya. Coba siapa di sini yang masih ingat apa itu kerjasama? Nah, baik. Kerjasama adalah kerjasama menuju akhir yang sama atau usaha bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tadi di lingkup kerjasama itu ada apa saja sih? Ya, di sini ada 3 lingkup kerjasama, yakni yang pertama di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, fungsi dari kerjasama itu apa saja ya? Nah, dengan bekerja sama itu kita bisa mempererat tali persaudaraan dan tentunya memudahkan pekerjaan yang ingin kita capai. Oke, demikian materi dari Ibu kali ini.
Untuk kelas 3, jangan lupa ya pekerjaan rumahnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Semuanya harus tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.